Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia di materi bab kedua kita, yaitu teks fantasi. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah berikan sebuah materi yaitu di PowerPoint dengan judul struktur teks fantasi. Nah, hari ini adalah bagian pembahasannya. Jadi silakan disimak dan didengarkan dengan baik-baik ya. Baiklah, kita mulai. Struktur teks fantasi. Struktur teks fantasi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian orientasi, ada bagian komplikasi, dan ada bagian resolusi. Berikut adalah penjelasannya. Pada bagian orientasi berisi tentang pengenalan latar, tokoh, serta konflik yang dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Jadi pada bagian orientasi ini yaitu ada dikenalkan latarnya bagaimana, terjadinya di mana, kemudian dikenalkan tokoh-tokohnya, siapa saja yang bermain dalam cerita tersebut, tokoh-tokohnya itu siapa saja, kemudian konfliknya yang mulai itu apa. Jadi tidak langsung menuju permasalahan ya, jadi ini adalah awal mulanya terjadinya permasalahan atau konflik, jadi belum masuk ke dalam masalahnya, hanya permulaannya saja. Nah, ini adalah bagian orientasi yang pertama. Kemudian pada bagian komplikasi, yaitu ada pada struktur yang kedua, berisi tentang hubungan sebab akibat munculnya suatu permasalahan hingga masalahnya itu mulai memuncak. Jadi pada struktur yang kedua ini masalah itu sudah mulai ada, jadi sudah ada konfliknya, bagaimana awalnya, kemudian selanjutnya bagaimana masalahnya, kemudian masalahnya mulai memuncak atau ada pada klimaksnya. Nah, ini ada pada bagian komplikasi. Kemudian dan diakhiri dengan masalah mulai menurun, sudah mulai menemui titik terang, tapi belum sampai ke penyelesaian masalah. Jadi masalahnya sudah mulai menurun, tidak memanas gitu. Itu adalah bagian komplikasi. Sedangkan pada bagian yang ketiga, resolusi, yaitu berisi tentang penyelesaian masalah. Nah, kalau pada bagian ini masalah sudah menemukan solusinya, jadi bagaimana seharusnya biar masalah itu tidak terjadi lagi. Nah, itu ada pada bagian resolusi. Pada bagian ini masalah itu berarti sudah selesai, kemudian dan diakhiri dengan cerita. Akhir ceritanya bagaimana? Apakah berakhir bahagia ataupun berakhir dengan menyedihkan? Nah, itu adalah struktur teks fantasi. Pada materi yang kemarin sudah saya bagi satu buah teks fantasi dengan judul Belajar dengan Gajah Mada. Nah, pada teks fantasi itu sudah saya petakan mana yang bagian orientasi, mana yang bagian komplikasi, dan mana yang bagian resolusi. Silakan dibaca dengan cermat, dengan hati-hati, kemudian dipahami benar-benar mengapa kok bagian tersebut itu bagian resolusi, orientasi, ataupun komplikasi gitu. Jika ada yang tidak paham, silakan kalian hubungi saya akan jelaskan secara personal. Untuk tugasnya, di situ saya ada satu buah teks fantasi dengan judul Sahabat Cermin. Nah, silakan dibaca. Pasti langkah pertama itu silakan kalian baca dulu terlebih dahulu. Jika ingin menelaah strukturnya, memang kuncinya itu adalah dibaca. Jangan hanya membaca beberapa bagian saja. Bacanya wajib harus habis dari awal sampai akhir jika ingin menentukan struktur. Jadi silakan ditulis ulang teks fantasi Sahabat Cermin itu di kertas folio bergaris, ditulis ulang. Kemudian kalian tentukan pada yang sudah kamu tulis itu diberikan kurung kurawal di sebelahnya. Mana yang bagian orientasi di kurung kurawal, orientasi. Kemudian mana yang bagian komplikasi di kurung kurawal lagi. Mana yang bagian dan yang terakhir resolusi, mana yang bagian resolusi silakan ditandai lagi. Begitu cara pengerjaannya. Untuk yang kemarin sudah ada yang mengumpulkan, beberapa sudah benar, beberapa ada yang masih kurang tepat. Bagi yang kurang tepat, setelah mendengarkan penjelasan saya ini mungkin akan mengerjakan ulang, silakan dikerjakan ulang. Kemudian silakan kirimkan ke kantong tugas yang sudah tersedia atau bisa WhatsApp pribadi saya. Sekian penjelasan tentang struktur teks fantasi, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.